Ya, selamat pagi makhluk bumi. Kali ini kita berada di kediaman Bang Roni, di alamatnya di Cerme, Bondowoso. Di depan saya ini ada pohon santegi bergaya twin ya Mas ya? Twin trunk. Jadi ada beberapa yang harus kita mungkin direposisi ya Mas ya, mungkin ya. Ada sedikit yang harus diperbaiki. Jadi kita juga harus bisa menentukan dari konsep awal yang seperti ini. Ini ada pohon yang terkesan tarik menarik. Jadi tidak ada seirama dari pohon itu menjadi satu kesatuan pohon. Jadi terkesannya pohon ini terkesan ada tarik menarik. Berarti ada yang tidak nyaman di sini. Atau pola tanamnya mungkin menurut saya ini pola tanamnya yang kurang enak dikit. Kurang pas ya Mas ya? Ya kurang pas. Kalau dikasih agak dimiringkan gitu ya maksudnya. Ada kesan untuk mencapai sebuah harmoni irama dari sebuah bonsai. Jadi kita tidak harus memanjakan yang di sini. Nah, ini jangan terlalu turun sudah. Biar mahkota itu terkesannya ada satu kesatuan di sini. Alasannya kenapa kok di sana tidak boleh terlalu panjang? Di sini. Yang sebelah kanan. Biar tidak terkesan tarik menarik antara ini dengan ini. Ada pohon ada saling tarik menarik. Ada terkesan yang tarik menarik. Jadi tidak ada satu kesatuan irama yang akan membentuk satu kesatuan pohon di sini. Berarti di sini tidak boleh panjang sudah. Kita harus pendekin. Dipendekin ya. Ya. Di bagian cabangnya itu ya Mas ya. Di bagian cabang perantingan ini. Jadi satu untuk mencapai anatomi supaya tercapai langsung. Ya, pengerenan. Jadi perlu diketahui kalau misal ada pohon yang tumbuhnya dominan ke kiri, nah kita tidak boleh membuat cabang yang ke kanan terlalu banyak Mas ya. Ya, terlalu banyak. Jadi bisa kesannya itu tidak ada tarik menarik. Jadi untuk mencapai sebuah harmoni dari sebuah pohon ini. Jadi kita ikuti alur dari pohon itu. Misal dia ke kiri, kita ikutkan ke kiri. Kalau begini gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk posisi cabang-cabang lainnya udah pas ya Mas ya? Udah lumayan pas. Ada sedikit saja yang perlu dipotong. Nah, yang perlu menjadi catatan dari para pemula, kita harus bisa menentukan garis pohon ini dulu. Garis pohon yang menuju ke as, yang menuju ke sini. Jadi kita harus menempatkan sebuah posisi induk dari mahkota ini harus jelas dan tegas bahwa di sini adalah mahkota untuk induk dari cabang yang terbaik. Jadi ini ownernya Bang Roni, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, pola tanya begini Mas Roni ini. Ya. Jadi terkesan pohon itu tidak tarik menarik. Jadi salah satunya untuk menentukan yang di sini mahkota ini tidak harus condong ke sini, tapi kita arahkan ke sini. Kita arahkan supaya ada harmoni antara pohon ini dengan yang di sini. Sudah ada sedikit perubahan ya Mas ya. Nah ini jangan terlalu turun Mas kalau bisa ini. Kalau yang cabang kayak ini jangan dipaksakan ke sini sudah. Tapi kita senggol sedikit ke sini. Nah, ini adalah satu kesatuan mahkota. Monggo Mas, barangkali ada yang unek-unek. Si unek-unek. Ini udah berapa lama pohon ini Mas di sampean Mas? Saya baru setahun. Setahun ya, mulai dari bahan ya? Bahan. Tapi udah ada cabangnya ya. Dari nol. Oh sampean bentuk sendiri ya?
Tapi untuk keseluruhan sudah bagus ya Mas ya. Sudah lumayan untuk ada sentuhan walaupun sedikit dari Mas Roni, sudah ada rasa kayaknya. Jadi makanya untuk mencapai sesuatu dari 5 dasar itu, sebelum kita menyentuh kepada sebuah rasa dari sebuah pohon itu, kita harus tahu yang itu dulu, dimensi-dimensinya. Jangan dipaksakan ini turun semua Mas Roni. Wah, beres Pak. Alhamdulillah. Mak sakti mak pas nak muncul. Nah, mak RRLI deh yang. Nah ini Mas Roni, jangan dipaksakan mengikuti harus arah ini turun, jangan. Biarkan pohon ini, pohon yang induknya itu mereka turun, tapi cabangnya jangan dipaksakan untuk mengikuti turun juga, jangan. Karena alam pun ketika salah satu cabang itu ketika mencari matahari dia tidak mungkin turun, ketika turun dia pasti naik lagi untuk datar lagi, makanya jangan dipaksakan turun supaya kesannya itu lebih dapat. Jadi tidak harus mengikuti arah pohon yang harus turun, tapi suatu saat pohon itu pasti landai. Nah, sudah ini ya, sudah enak ya posisinya. nah di sini lagi, ketika pohon yang menggantung yang kayak gini, jangan dipaksakan ini sudah turun. Nah kesini kalau bisa jangan dipaksakan turun lagi, dia dipaksakan naik dulu, dia membuat datar. Ada angkatnya, jadi kesan alaminya itu nanti kita dapat. Terkesan pohon itu jangan dipaksa untuk turun, makanya untuk mencapai sebuah harmoni yang kayak gini. Nah ini cabang yang kayak gini lagi Mas Roni. Ini jangan dipaksakan sudah kita mau mengisi yang di sini, jangan. Kenapa? Karena sesuatu cabang yang dipaksakan itu kesannya itu tidak nyaman nanti. Tapi karena tumbuhnya di belakang, kita arahkan tumbuh ini juga ke belakang. Nah, untuk mengisi yang seperti ini. Nah ini sudah beda. Nah, termasuk sup itu Mas ya? Ya. Sup rantingnya. Sebagai isian dari kosongnya yang di sini. Jadi walaupun ini di bawah ini, tapi mereka kan sudah keluar dari garis pohon ini. Dan sementara ruangan yang lebar ini akan memberikan sebuah kehidupan kepada percabangan yang seperti ini dari ruang-ruang lebar ini. Nah backgroundnya di sini gini ya. Ini dia. Nah, dia terkesan natural. Ini juga dia. Berarti untuk membuat tajuk percabangan yang pohon yang misal kayak skate ya Mas ya, selanting itu, itu tidak boleh menurun ke bawah ya, harus ngangkat mendatar gitu ya. Turun dulu, pasti pohon itu ketika untuk membuat sebuah tajuk pasti dia naik karena mengejar sebuah matahari akan terbentuklah sebuah tajuk-tajuk dari perantingan-perantingan yang di sini. Oh, iya. Nah ini ketika tidak memaksakan cabang yang tumbuh hidup yang di sini, terkesan kan tidak ada dipaksa, mereka dibiarkan hidup sesuai dengan arahnya mereka sendiri. Jadi ini kan menjadi isian sudah, isian dari sebuah pohon. Nah sementara di sini ada kedalaman untuk mengisi dimensinya. Sudah dapat. Nah ini bisa menjadi foregroundnya di sini yang dikatakan backgroundnya. Akhirnya kedalaman itu tercapai. Foreground untuk yang bagian depan ya Mas ya? Ya, foreground depan. Jadi kira-kira begini setelah direposisi ya guys ya? Agak diangkat juga. Ya, Agak diangkat. biar enggak terkesan pohon itu dipaksakan untuk apa? Makanya kita sarankan kepada pemula, kepada teman-teman, jangan memaksakan jiwa kita. Pohon itu jangan dipaksakan untuk mengikuti kita, tapi kita sebisa mungkin untuk mengikuti arahnya pohon. Jadi pohon tidak ada yang dipaksa di sini. Akhirnya sesuai apa kemauan yang ada di pohon itu, kita hanya tinggal mengisi sebuah seni
dan jiwa kita kepada pohon ini. Jadi akhirnya terkesan natural pohon. Jadi sebenarnya pohon itu sudah memberi pesan-pesan ke Ya. kita ya Mas ya. Tinggal kita mengembangkannya. Bagaimana kita, Kita menyesuaikan dengan pohon itu. Jadi kita jangan memaksakan pohon harus seperti ini, jangan. Biarkan pohon itu hidupnya seperti itu. Tinggal kita mengolah seni agar masuk sebuah jiwa kepada pohon ini. Katanya orang itu ada pohon yang sudah punya aura. Sudah ada perbedaan Mas, ketimbang kayak gini. iya, sudah tampak beda nih. Ah, iya. Kesannya kan beda-beda. Tidak terlalu tarik menarik ya kalau diangkatnya Mas ya. Tarik menarik. Jadi ada sinkronisasi, ada harmoni dari sebuah pohon, ada seirama. Makanya pohon, ketika pohon tintrang yang kayak gini, tintrang tapi membentuk semi. Berarti ini nanti tajuknya ini ada di bawah pot ya Mas ya? Ada di tengah-tengah pot ya Mas? Ini tajuk ya di sini. Iya. Ini tajuk. Ini jangan dibuat tajuk, tapi boleh dibuat, tapi bayangan ya, membentuk tajuk. Tajuk mahkota, tapi yang mahkota yang di sini. Ini membentuk sebuah tajuk, bayangan mahkota. Aslinya yang di sini tuh. Iya. Jadi kesannya iramanya itu dapat kita. Ada seirama antara pohon ini dengan yang di sini. Kalau penggunaan pot ini sudah benar ya Mas ya? Potnya ya? Penggunaan pot ya lumayan cukup benar lah. Cuman yang lebih pas ini pot, pakai pot yang agak tinggi dikit, Agak yang tinggi ya? agak tebal. Pakai pot kotak, penanamannya agak ke sini. Pot memang harus kotak kayak gini. Berarti itu lidahnya di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah pot berarti ya Mas ya? Yang mana? Lidah itu yang ujung, yang di bawah? Yang ini? Yang paling bawah ya? Agak menengah. Jadi agak semi ini pohon. Yang Agak sini semi. agak semi. Jadi kesan alamnya dapat. Makanya ketika orang melihat itu ada sesuatu senyawa yang diberikan oleh pohon ini kepada pemirsa yang melihat. Jadi salah satu penempatan pohon ini sangat berpengaruh untuk Ya, salah satunya seperti itu. Karena makanya tampilan bonsai ya Mas ya? ya, makanya untuk menjiwai sebuah anatomi dari sebuah pohon ini, kita harus memang betul-betul menjiwai dulu dari dasar pohonnya dulu. Oh, pohon ini harusnya seperti ini. Bagaimana membuat sebuah irama, harmoni dari sebuah tajuk yang satu dengan tajuk yang di sini. Jadi ada unsur senyawa lah istilahnya gitu. Ada irama. Makanya 5 dasar itu kita paham. Tinggal bagaimana jiwa kita menempatkan Diterapkan kepada pohonnya Mas ya? pada pohon ini untuk menjadi ada unsur nyawa, kayak hidup pohon gitu. Kayaknya orang kok seperti di alam gitu. Berarti ada sesuatu yang diberikan oleh seorang seniman kepada pohon ini. Makanya kita jangan memaksakan pohon itu untuk mengikuti kita, tapi kita mengikuti pohon. Jadi beginilah guys penampakan setelah pohon kira-kira direposisi. Mungkin nanti Bang Roninya yang mereposisi ya untuk pohon ini. Ya demikian review bonsai Santegi hari ini. Jangan lupa kita saksikan untuk video-video review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.